Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Ayu Puspitaningrum, NPM 2115061109 dari kelas PSTID. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi software proses model untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apa itu software development life cycle? Metode SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam pengembangan produk. Jadi, SDLC adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem TI dari awal hingga hasil akhir. Tujuan dari Software Development Life Cycle adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan SDLC yang perlu Anda lakukan, yaitu yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat development, yang kelima testing, yang keenam implementation and release, yang ketujuh maintenance. Kemudian software proses model menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dennis 2012. Pendekatan formal untuk mengimplementasikan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, Sommerfeld 2015, representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Yang ketiga, Pressman 2015, serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, pencapaian, dan produk kerja yang diperlukan untuk merekayasa kualitas tinggi perangkat lunak. Kemudian ada beberapa model yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak yang akan saya sampaikan, diantaranya itu waterfall, spiral, RAD, RUP, Scrum, dan Extreme Programming atau XP. Yang pertama adalah waterfall. Waterfall method adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Waterfall model juga dikenal dengan model air terjun. Dikutip dari laman sekawanmedia.co.id, penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk semi-automatic ground environment. Fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Sommerfeld. Yang pertama ada requirements analysis and definition, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua, system and software design, yaitu desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga, implementation and unit testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat, integration and system testing, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan atau sistem testing. Yang kelima, operation and maintenance, mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Metode waterfall ini dalam penggunaannya tentu memiliki kelemahan
yaitu bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Sedangkan salah satu kelebihan dari model ini adalah pengerjaan proyek sistem akan dilakukan secara terstruktur karena mudah dikontrol. Kemudian, kapan sebaiknya model waterfall digunakan? Teori-teori menyimpulkan beberapa hal, yaitu ketika semua persyaratan sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. Kemudian, definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun, seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, atau perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. Yang ketiga, menghasilkan produk baru atau versi baru dengan produk yang sudah ada. Sebenarnya, jika menghasilkan versi baru, maka sudah masuk incremental development, yang setiap tahapnya sama dengan waterfall, kemudian diulang-ulang. Yang terakhir, porting produk yang sudah ada ke dalam platform. Kemudian yang kedua adalah software proses model spiral. Spiral model adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Setiap fase model spiral dalam rekayasa perangkat lunak dimulai dengan tujuan desain dan diakhiri dengan tinjauan kemajuan klien. Model spiral dalam rekayasa perangkat lunak pertama kali disebutkan oleh Barry Boehm dalam makalahnya tahun 1986. Proses pengembangan dalam model spiral di SDLC dimulai dengan sejumlah kecil persyaratan dan melewati setiap tahap pengembangan untuk rangkaian persyaratan tersebut. Tim rekayasa perangkat lunak menambahkan fungsionalitas untuk kebutuhan tambahan di setiap spiral yang meningkat hingga aplikasi siap untuk fase produksi. Fase-fase dalam spiral model. Yang pertama ada fase aktivitas dalam fase. Yang kedua, planning. Ini termasuk memperkirakan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk iterasi. Juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk komunikasi berkelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan. Yang ketiga, risk analysis, yaitu identifikasi potensi risiko dilakukan saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat, engineering, yaitu pengujian, pengkodean, dan penerapan perangkat lunak di situs pelanggan. Yang terakhir, evaluation, evaluasi perangkat lunak oleh pelanggan, juga termasuk mengidentifikasi dan memantau risiko seperti selip jadwal dan kelebihan biaya. Kemudian, kapan sebaiknya model spiral ini digunakan? Yang pertama, dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek besar. Yang kedua, ketika pelepasan harus saling dilakukan. Kemudian, kapan pembuatan prototipe dapat diterapkan? Keempat, ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Kelima, metodologi spiral berguna untuk proyek beresiko menengah hingga tinggi. Keenam, jika persyaratan tidak jelas dan kompleks. Ketujuh, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saya. Dan yang terakhir, ketika komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi. Kemudian, metode spiral ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya. Jika ada perubahan secara tiba-tiba, risiko tidak memenuhi jadwal atau pelanggaran. Perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko.
Untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dalam pengembangan spiral. Dokumentasi lebih karena memiliki fase menengah. Selalu ada ruang umpan balik pelanggan. Pengembang perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Kemudian software proses model yang selanjutnya adalah RAD atau Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. 3 model Rapid Application Development, yaitu yang pertama ada Phased Development atau versi seri. Memiliki kelebihan mendapatkan sistem yang berguna untuk pemakaian dengan cepat. Sebagian besar fungsi yang penting diuji. Untuk kekurangannya sendiri yaitu inisial sistem disengaja tidak lengkap dan kebutuhan sistem mengembangkan sama dengan versi yang dilihat pemakai. Kemudian yang kedua, prototyping atau sistem prototyping. Model ini diulang-ulang sampai sistemnya lengkap. Kelebihannya mendapatkan working system untuk pemakai dengan cepat. Yang kedua, menenangkan pemakaian saat proyek berjalan atau dibuat. Dan yang terakhir, dengan cepat mencari kebutuhan yang sesungguhnya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu langkahnya cepat sehingga sulit untuk menyalurkan dengan hati-hati. Methodikal analysis. Yang kedua, masalah dapat datang karena keterangan terlambat dari desain sehingga membutuhkan desain ulang. Yang ketiga, throwaway prototyping atau desain prototyping. Menggunakan prototypes hanya untuk memahami kebutuhan. Prototype tidak mengerjakan desain. Setiap kebutuhan dimengerti, prototypes tersebut dibuang. Sistem dibuat menggunakan SDLC. Lalu, kapan sebaiknya model RAD digunakan? Yang pertama, ketika kamu mempunyai tim yang solid. Yang kedua, ketika kamu mempunyai modal yang besar. Dan yang ketiga, ketika kamu hanya mempunyai sedikit waktu. Yang selanjutnya yaitu software proses model RUP. RUP merupakan produk proses perangkat lunak yang awalnya dikembangkan oleh Rational Software. Rational Software diakuisisi oleh IBM pada Februari 2003. Produk ini membuat basis pengetahuan yang bertautan dengan artefak sederhana disertai deskripsi detail dari beragam aktivitas. RUP dimasukkan dalam produk IBM Rational Method Composer atau RMC yang memungkinkan untuk kustomisasi proses. Fase-fase dalam RUP sendiri ada 4. Yang pertama, inception, yaitu menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense sehingga proyek dapat dilanjutkan. Yang kedua ada elaboration, yaitu menganalisa berbagai persyaratan dan risiko, kemudian menetapkan baseline, dan yang terakhir merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Yang ketiga ada construction, yaitu melakukan sederetan iterasi. Kemudian pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut yaitu analisa desain, implementasi, dan testing. Kemudian yang terakhir transition, yaitu membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan beta dan performance testing. Yang kedua, membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guides, dan sales kit. Yang terakhir, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas penggunaan.
pengguna. Kemudian, kapan sebaiknya model RUP ini digunakan? Yang pertama, pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua, mempunyai waktu pengembangan yang panjang. Yang ketiga, dikembangkan pada perangkat lunak sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Yang keempat, mempunyai tim programmer yang cukup banyak. Dan yang terakhir, pengembangan dan perubahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan user. RUP ini juga memiliki keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangan, yaitu untuk keuntungannya sendiri menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, kemudian menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dan pengembangan software. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Yang terakhir, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Kemudian, adapun kekurangan dari RUP ini adalah metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML, Unified Modeling Language. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Kemudian yang selanjutnya adalah Scrum. Scrum adalah metode Agile yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprints. Fase-fase dalam Scrum model sendiri yaitu pre-game, Scrum, dan post-game. Pre-game merupakan tahapan pertama dari Scrum. Di sini Anda diharuskan menyusun daftar aktivitas yang akan dipraktikkan untuk mengembangkan produk terbaru. Daftar tersebut kita kenal sebagai backlog. Penyusunannya dilakukan secara berurut dengan melihat skala prioritas dan pengembangan produk. Jadi, walaupun baru rencana, tapi dibuat dengan rapi karena menjadi petunjuk fase selanjutnya. Yang kedua, Scrum. Pada fase inilah praktik pengembangan produk benar-benar dilakukan. Caranya dengan melihat petunjuk dari backlog yang sudah disusun sebelumnya. Seluruh sumber daya yang terlibat di dalamnya harus bekerja secara maksimal untuk menciptakan produk yang hasilnya pun maksimal. Yang ketiga adalah post game. Setelah produk selesai dibuat dan direview kesiapannya, perusahaan pun bisa meluncurkan produk ini kepada publik. Ini adalah tahapan terakhir dari metode Scrum. Kemudian yang terakhir adalah software proses model Extreme Programming atau XP. Adalah metode Agile yang lebih berfokus ke aspek teknis pengembangan. Tujuannya agar software yang dihasilkan mempunyai kualitas tinggi, sehingga kemampuan tim pengembangannya juga meningkat drastis. Itulah kenapa metode ini disebut dengan ekstrim. Sebab untuk mencapai tujuan tersebut, tim harus bekerja dengan ekstra keras dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Agar mendapatkan gambaran lebih jelas, berikut adalah fase-fase dalam extreme programming. Yang pertama, planning, yaitu tim developer dan konsumen bertemu untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di setiap iterasinya. Kemudian designing, mulai mendesain untuk dasar software yang sederhana. Kemudian coding, dimulainya proses coding secara intensif oleh tim. Di sini anggota tim juga saling mereview coding dari anggota tim lainnya. Kemudian ada testing, mengetes software berulang kali apakah berfungsi dengan baik, unit test, dan sesuai kebutuhan konsumen, acceptance test. Yang terakhir, listening.
berdiskusi dan mendengarkan feedback dari konsumen. Maka dari itu konsumen harus selalu bersedia on-site dalam extreme programming. Itu tadi presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.